Dan ini untuk membahas ya bagaimana seharusnya SOP dari penggunaan kadaver tersebut. Kita sudah bergabung lewat saluran Zoom dengan dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya sekaligus dosen di Universitas Erlangga, Edi Suyanto. Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Mungkin pertama-tama kami ingin minta pendapat Pak, bagaimana Bapak melihat viralnya begitu ya kasus kadaver yang ada di Medan? Halo? Iya, silakan Pak. Ya? Betul, sudah terdengar Pak. Terima kasih. Selamat siang kepada semuanya. Sebenarnya ketika kami mendengar dan melihat langsung di media ada kotak gitu yang di dalamnya ada kadaver atau jenazah yang ditaruh di tempat yang tidak seharusnya di tempat. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi artinya kalau masalah hukum tadi sudah jelas, jadi tidak ada dari Kapolda pun sudah menyatakan bahwa itu adalah jenazah mati wajar yang tidak teridentifikasi atau terlantar. Jadi sudah melalui prosedur yang tegas, yaitu biasanya didapatkan dari masyarakat, terus kemudian polisi menyerahkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian nanti melakukan perawatan di jenazah itu dijadikan suatu kadaver sebagai sarana pelayanan, sarana pendidikan di kedokteran, baik anatomi maupun dokter-dokter bedah. Nah, ini masalahnya hanyalah masalah bukan masalah hukum dan masalah disiplin, masalah etika, Pak. Jadi, ya, apa kalau begitu etikanya yang betul, Dok? Ya, jadi sebenarnya suatu fakultas atau universitas atau fakultas kedokteran itu harus menyimpan kadavernya di ruang yang tertutup ya, yang rapi dan tidak bisa terjangkau oleh siapapun. Siapapun yang masuk pun harus melalui prosedur yang ketat, bukan ditaruh di tempat terbuka seperti itu. Nah, dan ini sebenarnya fakultas kedokteran tersebut ya tidak memenuhi prosedur etik ya atau standar dalam penyimpanan kadaver. Begitu, Mbak Maria. Baik, ya kami juga makanya itu mungkin pertanyaan kami selanjutnya. Sebenarnya SOP begitu ya dalam mendapatkan dan menjaga kadaver itu bagaimana? Ketika memang sudah diperoleh, oke memang sudah sesuai dengan undang-undang dan diperoleh secara legal begitu ya. Kalau memang harus di tempat tertutup, itu apakah misalnya juga harus dilindungi begitu ya, atau mungkin diawetkan atau mungkin ada pendinginnya atau bagaimana begitu, Dok? Karena kemarin kan yang beredar kan hanya ditaruh di bak mandi di suatu ruangan di kampus tersebut. Jadi kita jelaskan tentang prosedur dan alurnya. Jadi jenazah tersebut itu jenazah yang sudah dinyatakan resmi secara hukum, tidak ada pelanggaran hukum karena tidak diketahui identitasnya dan terlantar lah. Oleh karena itu diserahkan oleh penyidik, oleh rumah sakit untuk diperawat untuk dijadikan suatu kadaver. Nah, ini perawatan itu pun memenuhi SOP standar, yaitu biasanya diawetkan dulu dengan embalming. Misalnya diembalming, disuntik dengan formalin. Setelah disuntik formalin, jenazah itu awet biasanya sampai 1-3 bulan. Setelah itu 3 bulan diserahkan ke fakultas kedokteran yang membutuhkan, kita serahkan, bukan dijual belikan, yang tidak ada jual beli. Jadi nanti hati-hati, nanti keliru beli di rumah sakit, enggak. Jadi mengganti biaya perawatan. Jadi nanti kita berikan di sana, dan di sana kita berikan ketika fakultas kedokteran itu mempunyai ruang anatomi, di mana ruang anatomi itu punya bak untuk menyimpan kadaver tersebut yang isinya formalin, dan itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih bagus karena memang dibuat untuk pendidikan dan bukan ditaruh di luar begitu. Ada ruangan khusus sendiri, dan ketika mau dipakai ada meja sendiri, meja kadaver untuk melakukan anatomi atau autopsi anatomi atau mengurai. Jadi begitu, tidak digeledak di bak plastik ditaruh di mana-mana. Itu
tidak benar itu, Baik. tidak prosedural, tidak benar. Iya, artinya ada prosedur-prosedur ya, cara mendapatkan, kemudian cara memelihara dan cara menggunakannya begitu. Nah mungkin juga yang masih banyak orang tidak tahu dok. Jadi sebenarnya kadaver yang tadi diawetkan bisa sampai tahunan itu kegunaannya bisa untuk apa saja sih? Ya, ini namanya ilmu anatomi, ilmu urai. Ilmu urai. Jadi seorang dokter itu harus tahu tentang anatomi tubuh manusia, otaknya, mata, jantung letaknya di mana, pembuluh darah itu masih bagus, masih utuh karena tidak pembusuk. Ya itu untuk belajar itu dia. Untuk dokter-dokter yang mau jadi dokter. Untuk yang dokter-dokter spesialis itu juga harus belajarnya juga di kadaver, yaitu seperti dokter bedah digestif, bedah usus, bedah tulang, bedah apa, bedah saraf, bedah kepala leher, itu belajarnya di tempat saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kita punya ruang di situ dan itu masih utuh, masih bagus untuk belajar dia jadi seorang dikatakan dokter spesialis. Jadi dia belajarnya pada kadaver tersebut sebelum langsung kepada orang hidup. Begitu, Mbak Maria. Oke, baik ya. Jadi penyimpanannya saja begitu ya dok ya, dan pemeliharaannya memang harus diperhatikan untuk bisa belajar menggunakan kadaver ini. Baik, terima kasih dokter spesialis forensik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekaligus dosen di Universitas Erlangga, Dr. Edi Suyanto. Terima kasih sudah memberikan informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.